Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, falau hajaba anka fadlahu tarfata ainin lahalakta. Kalau seandainya Allah menghalangi darimu karunia-Nya sekejap mata saja, lahalakta, niscaya engkau akan binasa. Walau mana'aka rahmatahu lahdzatan ma'ishta. Kalau seandainya Allah menghalangi rahmatnya darimu lahdzah, sesaat saja, lama ishta, niscaya engkau tidak akan bisa hidup. Fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu, atau fa idza kana hadza fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu bika fa inna haqqahu 'alaika a'zamal huquq, atau a'zamul huquq. Kalau demikian ini karunia Allah dan rahmatnya terhadapmu, maka sesungguhnya hak Allah atas dirimu adalah hak yang paling agung. Li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadika. Dikarenakan hak Allah adalah hak tatkala membuat engkau ada, kemudian mempersiapkan engkau, dan membuat engkau terus-menerus berlangsung mendapatkan anugerah nikmat tadi. Innahu la yuridu minka rizqan wala it'aman. Dalam keadaan dia Allah Azza wa Jalla tidak menginginkan rezeki dan tidak menginginkan untuk diberi makan dari dirimu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah Azza wa Jalla, kami tidak minta rezeki kepada engkau, justru kami yang memberi rezeki kepada engkau. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik, kesudahan yang baik, surga bagi orang-orang yang bertakwa. Wa innaman yuridu minka syai'an wahidan maslahatahu, atau maslahatuhu aidatun ilaika. Allah Azza wa Jalla cuman menginginkan satu saja darimu, yang mana maslahatnya juga kembali untukmu juga. Yuridu minka an ta'budahu wahdahu la syarikalah. Allah cuma menginginkan agar engkau hanya beribadah kepada Dia semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, kata Allah Azza wa Jalla. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan mereka memberi rezeki kepadaku, dan aku tidak menginginkan mereka memberi aku makan. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Ar-Razzaq yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Yuridu minka an takuna 'abdan lahu bikulli ma'anil ubudiyah. Allah hanya menginginkan darimu agar engkau menjadi hamba baginya dengan seluruh makna-makna ubudiyah. Kama annahu wa rabbuka bikulli ma'anir rububiyah, sebagaimana Dia Allah adalah Rabbmu dengan segala makna-makna rububiyah. Abdan mutadzallilan lahu, Allah cuma menginginkan engkau sebagai seorang hamba yang tunduk kepadanya. Khadi'an lahu, patuh kepadanya. Mumtasilan li amrihi, senantiasa mengerjakan perintahnya. Mujtaniban li nahyihi, serta meninggalkan larangannya. Musaddiqan bi khabarihi, membenarkan khabarnya. Li annaka tara ni'amahu 'alaika sabighatun tatra, sesungguhnya engkau telah melihat nikmat Allah tersebut pada dirimu yang senantiasa tidak pernah putus silih berganti.
Afala tastahi an tubaddil hadhin ni'am kufran? Apakah engkau tidak merasa malu kalau engkau ganti nikmat ini dengan balasan kekufuran? Lau kana li hadin minan nasi 'alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahirahu bil mukhalafah. Gimana kalau seandainya ada orang yang punya jasa terhadapmu, ada orang yang berbuat baik kepadamu, tentu engkau merasa malu untuk membalasnya, melawan dia dengan maksiat, dengan terang-terangan menyelisihinya. Ya benar. Kalau ada orang berbuat baik dengan kita, segan tak kita untuk membangkang kepada dia? Ya tak? Segan ya ikhwan. Ya. Karena kasih gambaran. Ini misalkan kita punya pondok pesantren. Ada seorang donatur. Donatur itu baik. Senin puasa dikasihnya buka puasa santri. Ya tak? Kalau mau lebaran dibelikannya baju lebaran. Kalau mau butuh kitab diberinya kitab. Ya tak? Kalau mau pulang diongkosi sama dia pulang. Kira-kira malu enggak kalau kita membangkang terhadap dia, menantang dia? Malu kan? Iya benar. Nah itu Allah Azza wa Jalla telah memberi kita nikmat dengan segala nikmat. Udara, ya, makanan, kesehatan, bumi yang kita berpijak ini tadi. Malu enggak kalau seandainya kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat? Tentu malu ya ikhwan. Ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Fa kaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin 'alaika fa huwa min fadlihi?" Maka bagaimana dengan Rabbmu yang segala karunia padamu itu adalah karunia dari Dia. Wa kullu ma yandafi'u anka min su'in fa min rahmatihi, serta segala sesuatu yang terhindarkan dari dirimu berupa keburukan itu semua sebab rahmat dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Tidaklah segala sesuatu yang ada pada kalian melainkan yang demikian itu berasalnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Segala sesuatu kata Allah berupa nikmat yang ada pada kalian faminallah, itu datangnya dari Allah. Kemudian yang sangat mirisnya, tatkala ya, menimpa kalian ya, keburukan, fa ilaihi taj'arun, ya, maka hanya kepadanya pula kalian bersandar, berserah. Tapi sebaliknya manusia apa? Kadang membangkang, ya. Atau makna taj'arun itu membangkang ya, afan. Taj'arun itu maknanya membangkang. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ya. Kemudian tatkala kalian ditimpa kemadaratan, maka kalian membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Tajarru, berani. Wa inna hadzal haqq alladhi aujabahu Allahu li nafsika liyatayassar liyuyassira sahl. Ana ulangi. Wa inna hadzal haqq alladzi aujabahu Allahu li nafsihi. Sesungguhnya hak yang Allah Azza wa Jalla wajibkan, ya, yang Allah wajibkan untuk dirinya. Maksudnya hak-hak yang wajib ditunaikan untuk Allah Azza wa Jalla. Liyasira alaman layasirun sahlun alaman yassarahu Allahu lahu.
Yang demikian itu yasir, mudah, sahlun, gampang, ala man yassarahullah, bagi orang yang Allah mudahkan. Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fi harajan wala dhayyiqan wala masyaqqatan. Yang demikian itu dikarenakan Allah tidak menjadikan pada hak tersebut rasa berat, rasa sempit dan kesusahan. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dialah Allah yang memilih kalian dan tidaklah Allah jadikan rasa berat bagi kalian dalam agama ini. Millata abikum Ibrahim, agama ini adalah agama bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menamai kalian sebagai kaum muslimin. Min qablu wa fi hadza, sebelumnya dan setelah pada perkara ini. Liyakuna rasul syahidan alaikum, supaya rasul tersebut bersaksi untuk kalian. Wa takunu syuhada 'alan nas, kalian pun menjadi saksi bagi umat manusia. Faqimus salata wa atuz zakah wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dirikanlah salat, tunaikan zakat, berpegang teguhlah kalian dengan Allah. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, innahu aqidatun muslah, sesungguhnya ini adalah akidah yang indah. Wa imanun bil haq, keimanan terhadap kebenaran. Wa amalun salihun musmir, serta amal saleh yang berbuah. Aqidatu qawamiha, akidah yang penopang-penopangnya adalah al-mahabbah wa ta'zim, rasa cinta dan pengagungan. Wa thamaratuha al-ikhlas wal musabarah, yang mana buahnya adalah ikhlas dan musabarah. Apa itu? Khamsu salawatin fil yaum wal lailah, yaitu berupa salat 5 waktu sehari semalam. Yukaffirullahu bihinnal khataya, yang Allah Subhanahu wa taala gugurkan dengan salat 5 waktu tadi dosa-dosa yang ada. Wa yarfa' bihinnad darajat, dengan salat 5 waktu tadi Allah mengangkat derajat. Wa yuslihu bihinnal qulub wal ahwal, dengan salat 5 waktu tadi Allah Subhanahu wa taala akan membenahi hati dan kondisi. Ya'ti bihinnal 'abdu bihasabi istita'atihi, bisa dikerjakan oleh seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, wa kana Imran maridun. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Imran bin Husain, ketika itu Imran sedang sakit. Rasul mengatakan, salli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau engkau tidak mampu berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Itu diantara apa? Buah dari amal atau buah dari akidah tersebut, ya, adalah salat 5 waktu. Kemudian apa juga? Zakatun, kemudian zakat. Wahya juz'un yasirun, yaitu bagian yang sedikit. Min malik, dari hartamu. Tadfa fi hajatil muslimin lil fuqara'i wal masakini wa ibnis sabil wal gharimin wa ghairihim min ahli zakat. Engkau serahkan di dalam memenuhi hajat kaum muslimin untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnis sabil, al-gharimin, orang-orang terlilit hutang dan selainnya, min ahli zakat, dari kalangan orang-orang yang berhak dikasih zakat. Siyamu syahrin wahid fis sanah, kemudian apalagi haknya Allah Subhanahu wa taala, puasa selama 1 bulan dalam 1 tahun. Ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ya.
Siapa yang sakit atau dalam suatu perjalanan, maka dia ganti saja di hari yang lain. Wa man la yastati as-siyam li ajzin daimin yut'im miskinan an kulli yaumin. Siapa yang tidak mampu puasa dikarenakan ketidakmampuan yang terus menerus, maka dia kasih makan saja orang miskin, satu orang miskin untuk mewakili satu hari tidak berpuasa. Hajjul baitil haram marratan wahidatan fil umril mustati'. Kemudian di antara hak Allah Azza wa Jalla adalah haji ke Baitullah Al-Haram sekali seumur hidup bagi yang mampu. Hadhihi usulu haqqillah. Ini adalah usul pokok-pokok dari haknya Allah Azza wa Jalla. Wa ma adaha fa inna ma yajidu li aridin. Adapun selain itu dikatakan hak Allah yang wajib kalau ada penyebabnya. Kal jihad fi sabilillah, itu hak Allah wajib kalau ada sebab-sebab yang menuntut untuk berjihad. Auli asbabin tujibuhu kan nasril mazlum, atau sebab-sebab yang mengharuskannya seperti menolong orang yang terzalimi. Unzur ya akhi hadzal haqqal yasir amalan al-katsir ajran. Lihatlah wahai saudaraku, hak yang sepele, yang ringan ini tadi, amalannya ringan tapi pahalanya besar. Idza kumta fi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Kalau engkau menunaikannya maka engkau akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Najauta minan nar wa dakhaltal jannah. Engkau akan selamat dari neraka dan engkau akan masuk ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan apa? Kesenangan yang menipu. Ya. Itu haknya Allah Azza wa Jalla. Apa haknya Allah Azza wa Jalla? Hah? Ada berapa tadi? Yang pertama mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua salat 5 waktu. Yang ketiga puasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima haji. Ini disebut dengan apa? Usul haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Itu faedah ya ikhwan. Kalau ditanya apa usul haqqillahi subhanahu wa ta'ala, jawabannya ada 5. Adapun hak-hak Allah yang lain, kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu merupakan hak yang wajib imma li aridin wa imma li asbabin. Selesai, titik. Itu cara menyimpulkan pelajaran. Usul haqqillahi subhanahu wa ta'ala ada berapa? Ada 5. Masa cuma 5? Yang lainnya gimana? Yang lainnya imma li aridin wa imma li asbabin allati tujibuhu. Ya. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk al-haqqus tsani. Haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haqqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal haqq huwa a'dhamu huquqil makhluqin. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi adalah hak-hak makhluk yang paling besar. Fala haqqa li makhluqin a'dham min haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hak makhluk yang paling besar dibandingkan haknya Rasul. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami telah mengutus engkau ya Muhammad syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat, wa nadhiran pemberi peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu.
supaya kalian mau beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta memuliakannya dan mengagungkannya. Walidzalika yajibu taqdimu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati jami'in nas. Oleh karena itulah wajib mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh kecintaan terhadap umat manusia. Hatta 'alan nafsi wal waladi wal walid. Meskipun sampai-sampai kita harus mendahulukan kecintaan kepada Rasul di atas kecintaan terhadap diri kita, terhadap anak kita, terhadap orang tua kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dibandingkan umat manusia seluruhnya. Kata Rasul, seseorang tidak dikatakan beriman sampai aku lebih dia cintai dibandingkan dia punya anak, dia punya ibu, dia punya bapak, punya kawan, punya saudara. Rasul harus kita lebih dahulukan kecintaannya. Apa maknanya? Ketika bertentangan perkara yang diinginkan oleh umat manusia dengan perkara yang diinginkan oleh Rasul, maka yang lebih kita dahulukan kecintaan terhadap Rasul. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam tauqiruhu wa ihtiramuhu, alhamdulillah, yaitu memuliakan dan menghormatinya. Wa ta'zimuhu at-ta'zim al-la'iq bihi min ghairi ghuluwin wala taqsir, serta mengagungkan Rasul dengan pengagungan yang layak tanpa berlebih-lebihan, tanpa menyepelekan. Ini yang perlu diperhatikan. Muliakan Rasul, agungkan Rasul, sanjung Rasul dengan sanjungan yang sesuai, ya. Bukan memuji Rasul, memuliakan Rasul bahkan dengan pujian-pujian yang tidak dibenarkan dalam syariat. Sampai-sampai sebagian mereka dalam qasidahnya memuji Rasul dengan mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludzubi siwaka inda hudutsil haditsil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, katanya. Tidak ada makhluk yang tempat aku berlindung, meminta perlindungan, ya, ketika terjadi musibah yang merata, melainkan dirimu. Ini luar biasa, pujian yang mengandung kesyirikan. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Seraya dia mengatakan termasuk bagian dari ilmumu adalah ilmu lauhi wal qalami. Pujian yang juga berlebihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang memuji Rasul, ditegur oleh Rasul. Ada sebagian sahabat yang memuji Rasul dengan mengatakan, ya sayyidana wa bana sayyidina wa ya khairana wa bana khairina. Wahai pemimpin kami, anak para pemimpin kami, wahai orang yang terbaik di kalangan kami, anak dari orang yang terbaik di kalangan kami. Kata Nabi SAW, la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menguasai kalian, mengendalikan kalian. Faqulu ana abdullahi wa rasuluhu, katakan adalah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah azza wa jalla. Dan juga tidak boleh berlebihannya. Sebagian orang kadang menyanjung Rasul dengan berlebihan. Anta syamsu, anta badru, anta nuru aini. Pujian juga yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tidak pernah diajarkan oleh para sahabat.
Sahabat tidak pernah memuji Rasul dengan mengatakan anta syamsu anta nuru, ya, dan yang lainnya. Fatawqiruhu fi hayatihi tawqiru sunnatihi wa syakhsihi al-karim. Memuliakan Rasul di masa hidupnya, yaitu memuliakan sunnah beliau, memuliakan person beliau. Wa tawqiruhu ba'da mamatihi. Adapun memuliakan Rasul setelah wafatnya Rasul, tawqiru sunnatihi wa syar'ihi al-qawi. Memuliakan sunnah dan syariatnya yang mulia tersebut. Wa man ra'a tawqir as-sahaba wa ta'zimahum lirrasul sallallahu alaihi wasallam arafa kaifa qama haula al-ajilla al-fudala bima yajibu alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat pemuliaan sahabat dan pengagung sahabat terhadap Rasul, maka niscaya dia akan melihat bagaimana mereka para sahabat yang mulia tersebut menunaikan bima yajibu alaihim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan apa yang diwajibkan kepada mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Urwa ibnu Mas'ud di Quraisy, pernah Urwa ibnu Mas'ud berkata kepada Quraisy, itu jumlah i'tiradiyah dalam kurung, hinama arsaluhu liyufawidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah fi qissah al-Hudaybiyah, itu tatkala Quraisy mengutus Urwa bin Mas'ud, ya, untuk mencegat atau melakukan perjanjian Nabi SAW pada kisah Hudaybiyah. Kata si Urwa berkata kepada Quraisy, dakhaltu 'alal muluk, aku pernah berjumpa dengan para raja, Kisra, ya, wa Qaisar, wa Najasyi. Falam aro ahadan yu'azzimu ashabuhu misla ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Masya Allah, ya. Kata Urwa bin Mas'ud berkata kepada Quraisy, wahai Quraisy, aku sudah pernah berjumpa dengan para raja. Aku pernah berjumpa masuk ke istananya Kisra, pernah masuk ke Kaisar, pernah masuk ke Najasyi. Namun aku belum pernah melihat pengagungan anak buahnya sebagaimana pengagungan sahabat Muhammad terhadap si Muhammad. Kana idza amarahum ibtadaru amrahum. Dulu sahabat-sahabat si Muhammad, kalau Muhammad memerintahkan mereka, langsung mereka bergegas mengerjakannya. Wa idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi atau ala wudu'ihi. Dulu si Muhammad kalau berwudu hampir-hampir mereka rebutan nak begoco bahasa kitanya untuk menyiapkan wudu'ihi, air wudunya. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Kalau si Muhammad bicara mereka diam, tidak ada yang komentar sedikit pun. Wa ma yahiduna ilaihi nadhar ta'ziman lahu, dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang menajamkan pandangan kepada Muhammad sebagai bentuk pengagungan terhadap Muhammad. Itu pemuliaan siapa? Para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Di masa hidupnya Rasulullah SAW betul-betul dimuliakan sahabat.
ma'ama jabalahullahu alaihi minal akhlaqil karimah walinil janib wa suhulatin nafsi walau kana faddan ghalidhan lan faddu min hauli. Bersamaan itu ternyata Allah SWT telah tetapkan secara fitrah pada diri beliau berupa akhlak yang sangat mulia dan juga kesantunan yang lembut, gampang orangnya. Kalau seandainya beliau orang yang kaku dan kasar, niscaya mereka para sahabat akan lari. Wa inna min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasdiqu fi ma akhbara bihi minal umuril madiyah wal mustaqbalah, membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasul dari perkara-perkara lampau ataupun perkara yang akan datang. Wamtisalu ma amara bihi atau wamtisalu ma bihi ma amara bihi wajtinabu ma naha anhu wazajar atau wajtinabu ma anhu naha wazajar. Mungkin kurang tepat ya. Wamtisalu ma bihi amara wajtinabu ma anhu naha wazajar. Tapi tidak apa-apa, sama bela. Mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Wal imanu bi anna hadiyahu akmal hadi, mengimani bahwa petunjuk Rasul adalah petunjuk yang paling sempurna. Wa syari'atu akmalus syara'i, syariatnya adalah syariat yang paling sempurna. Wa alla yuqaddam alaihi tasyri'un aw nidhamun muhim mahma kana masdaruhu, serta tidak boleh didahulukan di atas syariat Rasul suatu syariat atau aturan bagaimanapun sumbernya, tidak boleh didahulukan ya. Ada adat, ada aturan, ada undang-undang ya, tidak boleh ini didahulukan di atas syariat Rasul. Fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepada engkau ya Muhammad pada perkara yang mereka perselisihkan, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat dari apa yang engkau putuskan dan mereka pasrah dengan pelong. Ya, jadi dikatakan apa? Tidak beriman sampai kita mau berhukum kepada Nabi Muhammad pada perkara yang diperselisihkan. Dan kita tidak mendapati pada diri kita rasa berat terhadap apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Wa min huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-difa' an syari'ati wa hadihi bima yastati' al-insanu min quwwatin bihasabi ma tatatallabuhu al-hal min as-silah. Termasuk haknya Nabi SAW adalah membela syariat Nabi Muhammad SAW, membela petunjuk beliau dengan segala sesuatu yang dimampui oleh umat manusia berupa kekuatan, dengan kekuatan yang ada sesuai dengan apa yang dituntut oleh kondisi minas silah, berupa pedang, senjata ya. Fa idza kana al-adu yuhajim bil hujaj wasyubah famudafa'atuhu bil ilmi, kalau musuh menyerang dengan hujah-hujah dan syubhat, maka membela syariat dengan apa? Dengan ilmu, wadah di hujajihi, serta membantah syubhat-syubhatnya tadi, wa syubhai wa bayani fasadiha, serta membantah hujah-hujah dan syubhatnya dan menjelaskan kerusakannya. Wa in kana yuhajim bisila wal madafi' famudafa'atuhu bimithli dzalik, kalau musuh menyerang dengan senjata dan dengan madafi, madafi itu tank, itu madafi, ya, tank, maka membela syariat dengan cara seperti itu juga. Wala yumkin li ayyi mu'min ayyasma man yuhajim syariatan Nabi sallallahu alaihi wasallam aw syakhsahu al-karim wa yasqut ala dzalika ma'a qudrati 'ala difa, dan tidak mungkin bagi seorang mukmin manapun
tatkala dia mendengar ada orang yang menyerang syariat Nabi Muhammad SAW atau person Nabi, lalu dia diam atas hal tersebut dalam keadaan dia mampu untuk membela. Tidak mungkin, tidak layak. Ya, seorang mukmin, seorang muslim ketika dengar syariat Rasul diserang, ya maka harus bagi dia membela. Ya, kalau dia punya kekuatan, kemampuan. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi sekitar jam 9 pagi insyaallah taala sampai menjelang zuhur. Naktafi bihadzal qadar.